Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kuasa kasih dan kemurahan-Nya kita diperkenankan untuk kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sukacita dalam Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami. Dengan hikmat pengertian Allah, kiranya kami mampu mengerti firman-Mu dengan benar. Dengan terang Roh Kudus, kami akan menjalani kehidupan kami dan setia hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Tema renungan kita ialah kita menang dengan iman. Pataloki Belanda Kapatonganan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali seseorang tiba pada hari ulang tahun, maka akun-akun medsosnya akan dibanjiri dengan beragam notifikasi, ucapan selamat, dan gambar-gambar kreatif. Ada juga yang mengucapkan selamat sekaligus minta ditraktir. Apakah mereka semua sadar arti penting dari hari lahir? Atau sekadar membalas ucapan yang juga mereka sudah terima sebelumnya? Perikop hari ini menyegarkan pemaknaan kita bahwa kelahiran berhubungan langsung dengan identitas diri seseorang. Siapa kita dan siapa yang melahirkan kita, dari mana kita berasal. Saudara-saudara, identitas dan ciri kita mesti ditunjukkan melalui kasih kepada sesama. Karena seseorang tidak mungkin mengasihi Allah Bapa yang tidak kelihatan bila kita tidak mengasihi anak-anaknya yang kelihatan di sekitar kita. Identitas kita adalah mengasihi mereka yang terpinggirkan, miskin, hina, lemah. Bahkan Yesus memerintahkan untuk mengasihi musuh dan orang yang menganiaya kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, maka mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah bukti identitas pertama kita sebagai anak-anak yang lahir dari Allah, sehingga dalam ketaatan kita sanggup mengasihi tanpa batas. Karena itu, sebagaimana Kristus adalah pemenang, maka kita dilahirkan kembali sebagai pemenang. Perintah mengasihi ini tidak berat bila kita percaya dan taat sebagai anak-anak Allah. Kemenangan kita ada pada kesanggupan mengasihi sesama manusia dengan tulus, karena orang percaya sadar bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihinya. Sejauh mana iman kita murni, sejauh mana kita taat dan meyakini kemenangan atas dunia ini, saudara-saudara, iman percaya kepada Yesus akan meneguhkan kita untuk hidup mengalami kemenangan bersama Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan,
Kristus adalah pemenang. Kami dilahirkan kembali pun sebagai pemenang. Karena itu, identitas kami sebagai anak-anak yang lahir dari Allah sungguh-sungguh kami nyatakan dalam ketaatan. Kami mengasihi tanpa batas. Karena itu kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengajarkan kami, memperingati kami, bahkan tetap meneguhkan iman kami. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, kemenangan kami ada pada kesanggupan mengasihi sesama dengan tulus, karena kami sadar bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk terus mengalami kemenangan bersama Yesus. Diberkatilah kami semua yang datang dalam Tuhan, dalam waktu sejenak ini melalui renungan harian. Kami percaya dalam kekuatan Roh Kudus, setiap kami yang mendengarkan firman ini akan diberkati dalam segala aktivitas kami. Ditopanglah kami semua, dikuatkan dan diteguhkanlah iman kami menghadapi segala hal, termasuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat. Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Dijaga dan dilindungilah orang tua kami dalam masa tuanya, untuk terus bersukacita dalam Tuhan, dalam segala keadaan. Ditopanglah gereja Tuhan, untuk terus mengemban tanggung jawab panggilan di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan mengutus. Diberkatilah juga kiranya anak-anak muda kami, untuk menjadi anak-anak muda yang teguh dalam iman kepada Kristus, dan juga akan mempersembahkan masa muda ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Hidup mereka terberkati dalam setiap perjuangan karya mereka. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan dan tuntunan kasih sayang Tuhan, bangsa yang kami cintai ini akan terus mampu menghadapi segala kemelut kehidupan, dan ditopanglah pemimpin kami untuk mampu memimpin bangsa ini dengan adil. Dijaga dilindungilah kami semua sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, salam sukacita, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.